dia diserang oleh seekor ular yang sangat-sangat besar. Bisa kalian bayangin, sementara tebang ranting gitu kan, tiba-tiba diserang ular, itu kagetnya minta ampun pastinya. Katanya orang ini digigit, bahkan ditelan mati. Kasihan banget. Di hari lebaran kalau saya tidak salah, dia menuju eh, malamnya gitu kan, sorenya malam nggak pulang, besoknya mau lebaran, dan sampai saat itu dia nggak pulang-pulang, dan akhirnya dicari sama warga dan ditemukan digigit oleh seekor ular. Hai, saya Muhammad Alisam. Seperti yang kalian ketahui, konten ini adalah konten yang berisi tentang hal-hal mistis atau horor yang pernah saya alami, baik yang saya alami pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, di video kali ini saya tidak ingin menceritakan hal-hal mistis terlebih dahulu, tapi saya ingin menceritakan hal yang cukup trending di beranda Facebook saya, yaitu teman-teman saya yang ada di kampung lagi heboh-hebohnya memposting foto eh, binatang yang sangat-sangat besar, ya, wujudnya itu sangat-sangat besar dan mengerikan, cukup mengerikan sebenarnya. Nah, tapi sebelum saya cerita ke situ, saya mau cerita terlebih dahulu. Desa saya itu letaknya 4 km dari jalan Trans Sulawesi. 4 km, jadi kalau kita masuk ke dalam itu kurang lebih 4 atau 5 menit kita sudah sampai di desa saya itu. Nah, pada seperti yang saya cerita tadi, pada itu ada ular, ya, sebenarnya ular, wujudnya ular yang sangat besar, yang ada dan muncul tiba-tiba di desa saya. Tapi sebelum saya menceritakan itu lebih detail lagi, saya mau cerita sebuah kasus, yaitu pernah terjadi sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, ya, saya sudah lupa. Pernah terjadi ada kemunculan ular yang sangat besar yang menggigit seseorang yang sedang melakukan pekerjaan membersihkan kebunnya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, pernah terjadi ada seekor ular yang menggigit seorang petani yang sedang bekerja membersihkan kebunnya. Nah, jadi kronologisnya seperti ini. eh, Orang ini, jarak antara desanya dengan desa saya itu kurang lebih 15 menit lagi perjalanan menuju ke dalam gitu kan. Jadi Trans Sulawesi, desa saya, desanya itu terus lagi ke atas. Jadi jaraknya mungkin 15 atau 20 menit baru kita sampai ke desanya. Nah, masalahnya seperti ini. Dia ini atau bapak ini tuh menuju ke kebun yang belum pernah dia eh, kelola sebelumnya, seperti itu. Jadi tanah ini tanah kosong, nggak ada pemiliknya sama sekali, dan dia mencoba untuk membersihkan tanah tersebut untuk mungkin supaya bisa menjadi miliknya pribadi, seperti itu mungkin, ya, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas dia membersihkan lahan tersebut. Nah, masalahnya di sini adalah bapak ini eh, ada, kalau saya tidak salah, 7 orang, kalau saya tidak salah, ya, 7 orang sudah membersihkan. Nah, mereka melakukan aktivitas yang seperti biasanya, menebang ranting-ranting yang tidak jelas itu atau pohon-pohon yang cukup besar. Nah, tiba-tiba pada saat bapak ini sedang menebang ranting, dia diserang oleh seekor ular yang sangat-sangat besar. Nah, bisa kalian bayangin, sementara tebang ranting gitu kan, tiba-tiba diserang ular, itu kagetnya minta ampun pastinya. Dan bapak ini digigit di bagian tangannya, daerah sini, tapi saya juga agak lupa daerah kiri apa kanan. Dan kenapa saya tahu storynya, karena yang menangani di puskesmas ini adalah sepupu saya, namanya Ana, gitu. Di puskesmas dia kerja, dan bapak ini datang ke puskesmas pada saat kejadian itu. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana bapak itu selamat gitu kan. Nah, pada saat dia dililit, dia digigit, diserang, dia dililit gitu kan, dia minta tolong, masih bisa mengeluarkan suara gitu. Dia minta tolong ke teman-temannya ini, karena dia kan ada 7 orang, 7 orang, ya, 7 orang, dan dia yang digigit, diserang sendirian.
Teman-temannya cukup jauh sebenarnya jaraknya katanya, pada saat diwawancarai mungkin sama sepupu saya ini, jaraknya cukup jauh teman-temannya. Jadi pada saat dia teriak, teman-temannya datang kemudian membantu bapak ini gitu, sementara dililit karena kondisinya pada saat temannya datang. Dan temannya ini memotong kepala ular tersebut. Kenapa dipotong? Ya kan bahaya banget, mengancam nyawa seseorang. Lebih baik kita membunuh binatang itu daripada kita biarkan mungkin saja nanti orang lain yang diserang seperti itu. Nah, balik lagi setelah dia diserang, dipotong kepalanya itu, eh, bapak ini katanya gemetar gitu, kebingungan kenapa bisa ada ular sebesar itu. Ya iyalah pak, ada, karena itu kan hutan yang sangat besar gitu kan, hutan yang sangat besar dan lebat banget gitu, banyak pohon-pohon besar, banyak rerumputan gitu kan, masih banyak, mungkin bukan cuma ular itu saja. Nah, kita kembali ke ular yang ada di desa saya ini. Pertanyaannya adalah dari mana sebenarnya ular itu? Nah, sebenarnya bedanya di sini adalah ular yang ada di desa saya ini kondisinya sudah tidak bernyawa atau mati gitu kan. Kondisinya sudah tidak bernyawa. Banyak banget postingan-postingan di Facebook yang akan saya perlihatkan ke teman-teman tentang wujud ular ini. Jadi ular ini mungkin sekitar 10 meter mungkin ya besarnya, karena di situ kan ada batang bambu, kemudian ada akar-akar kayu, kemudian ada badan ular tersebut gitu kan. Karena bisa bandingkan batang bambu dengan ularnya cukup beda jauh gitu kan, berarti kurang lebih segini mungkin lebarnya kan, jadi sangat besar sebenarnya. Iya, ini dia teman-teman, kalian bisa lihat gambar yang pertama. Kalian bisa membandingkan ukurannya dari batang kayu yang cukup besar, kemudian ukuran ular ini jauh lebih besar, dan kita belum lihat ujung kepalanya di mana dan ujung ekornya di mana gitu kan. Jadi ular ini kita bisa pastikan bahwa sangat besar dan sangat panjang. Nah, ini gambar yang selanjutnya, kita lihat di sini ularnya itu sudah mulai hancur ya, bangkainya, dan yang selain hancur pastinya menyebarkan bau busuk, sehingga masyarakat yang ada di situ pastinya merasa terganggu dengan bau tersebut. Dan ini ada gambar selanjutnya kan, kalian bisa bandingkan kembali batang kayu itu dengan bangkai ular ini. Jadi benar-benar sangat besar, belum ada ujungnya tuh, kita lihat gede banget. Nah, ini mungkin cukup jauh ya penangkapannya ya, benar-benar besar banget. Dan aduh, ngeri deh ngelihatnya seperti apa. Masalahnya seperti ini guys, masyarakat yang ada di situ takut beraktivitas untuk menuju ke sungai, mungkin seperti mencuci atau sekedar mandi di sana. Kenapa? Karena mereka takutnya ada ular lain yang masih hidup yang tiba-tiba memangsa atau menyerang manusia gitu loh. Dan jadi mereka takut itu, hal-hal seperti itu ya kan, karena kita ketahui bahwa mungkin aja besar kemungkinan banyak banget ular-ular yang lain yang mungkin lebih besar dari ini. Nah, ini gambar yang terakhir guys, benar-benar ngeri banget sumpah ya kan. Oke, kita lanjut ke ceritanya dulu ya. Saya tadi cerita bahwa desa saya 4 km dari Trans Sulawesi, dan pernah ada terjadi orang yang digigit ular yang jaraknya itu cukup jauh dari desa saya. Kalau menurut saya, mungkin saja ular ini tidak berasal dari desa saya, tapi berasal dari hutan yang bagian atas tadi, bagian atas di daerah yang korban digigit ular tadi, iya kan, mungkin aja seperti itu. But saya tetap saranin buat orang-orang yang ada di sana tetap waspada, karena serangan ular mungkin saja bukan cuma itu, mungkin saja terjadi hal-hal atau serangan-serangan yang lain di kemudian hari. Gitu, tetap waspada aja ya. Saya juga ingat pernah kejadian di Sulawesi Barat dengan tempat saya kan cukup dekat gitu kan, di hutan juga. Katanya orang ini digigit bahkan ditelan mati, kasihan banget, di hari Lebaran kalau saya tidak salah. Dia menuju
malamnya itu kan, sorenya malam nggak pulang, besoknya mau lebaran, dan sampai saat itu dia nggak pulang-pulang, dan akhirnya dicari sama warga dan ditemukan digigit oleh seekor ular. Dan itu kan mengerikan banget gitu kan, dan jangan sampai hal itu terjadi di tempat saya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, buat keluarga yang ada di sana tetap waspada, jangan sampai teror ular ada memakan korban jiwa seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Next saya akan membuat video kembali tentang hal-hal mistis yang saya alami setelah saya sakit. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya. Kalian bisa menonton jika menyalakan tanda lonceng ya, kalian mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa juga komen di bawah apa yang terjadi dengan desa saya selanjutnya, mungkin aja, atau mungkin kalian bisa kasih saran sebenarnya ular ini berasal dari mana, seperti itu. Dan kalian juga jangan lupa bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya, di WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, atau apapun itu. Jadi bisa bagikan biar kita semua bisa diskusi di video ini. Oke, saya Muhammad Alisam pamit. Bye.